Al-Fatihah. Begini ya, ini kantor cabang apa? Istimewa Nahdlatul Ulama. Ini kitab yang mulai nggak ada, itu kitab ini karangannya Mbak Hasyim namanya. Ini coba di foto ya, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Haditsil Mauta wa Asyrafis Sa'ah. Ini asli orisinil karangannya siapa? Mbak Hasyim. Terus ini kitab Sulam Taufik, saya kemarin bawa banyak, tak bagi ke beberapa masjid. Kitab Sulam Taufik juga ini ada 3 kitab. Abu Abdul Farad, nanti terserah pihak sini untuk membagi, dikasihkan siapa, enggak saya tinggal. Begini, terus ini mungkin malam terakhir saya di sini karena besok saya sudah ke Indonesia. Sebenarnya ke Indonesia dijadwalkan hari apa? Selasa. Tapi katanya besok itu disuruh shopping. Malah pusing saya kalau saya milih pulang aja lah. Kok kayak anak muda Pak. Begini ya, jadi saya mau menerangkan satu makalah dari Mbak Hasyim sehingga sampai sah jadi NU, karena bilang-bilang NU tapi tidak tahu madhabnya Mbak Hasyim, malah tahu madhabnya Banser. Ini apa-apa malah Bansernya ini itu bahaya sekali itu kalau ikut NU tidak tahu madhabnya Mbak Hasyim tapi tahu madhabnya apa? Banser. Siapa kita? Itu ulang-ulang ini cuma Ayo wajib suruh dia. Enggak siapa kita. Saya harus kompak ya. Ya enggak apa-apa. Ya, kompak. Briefing. Pertama nanti. Ini kan ada bansernya. Saya pakai. Yuk. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Harga mati. Jaga Kiai. Sampai mati. Katanya pun buatan kapal terakhir. Nah itu madhabnya apa? Coba didengarkan secara tenang, ini spesial ya karena kantor cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Saya ngaji tadi semuanya istimewa, tapi ini yang kitab ini saya ajar di sini, maka saya mohon yang paham nanti diajarkan pada yang lain. Limbali wasyahid mingkumul, dan minta tolong nanti dikopi diperbanyak Pak Mujahid, karena pasti nggak ada kitab ini di sini. Di Jakarta aja kadang nggak ada boleh di. Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab fikih. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi ya, karena asanul madzhab yang paling sepuh siapa? Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Syekhus Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadzhab? Bermadzhab itu artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan fikih. Saya tadi menguraikan detail di mana tadi yang sudah terjalan Kimbo. Ini penting sekali supaya kamu tambah yakin. Kenapa harus bermadzhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah, Allah tidak minum. Sehingga ketika Allah mengharuskan kita mengikuti siratal mustaqim, bukan Allah ngendikan jalanku itu enggak, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Fa inna Allaha la yaqulu wa la yashrabu, wa tidak makan tidak minum. Sehingga kalau kita ingin minum niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah, yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya. Cara makannya juga benar, niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadzhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi. Yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmat daknya enggak jelas.
Hanya orang yang punya otoritatif bermadzhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kita harus bermadzhab, baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Ya, jadi bukan sirotoka, jalannya kamu, engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladzina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Sebab itu di Quran ada ayat mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada Rasul. Jelas ya ini ya. Kenapa kita harus Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang urut yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Mazhab Hanafi itu identik dengan mazhab ahli ra'yi, mazhabnya orang yang penuh dengan logika, semuanya di logika, sehingga beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada mazhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathhir, alat yang bisa mensucikan kan hanya 2, satu air, 2 debu. Sehingga kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Debu. Tapi sebetulnya ada alat tathhir yang ketiga yang Anda tidak akan melakukan itu, yaitu an-nar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai kotoran sapi, itu najis. Banyak enggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Bahkan sebagian materi-materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi. Tapi cara mazhab Hanafi karena itu ngalami pembakaran sudah suci. Karena kalau ngalami pembakaran berarti ngalami ditathhir, disucikan oleh api. Sehingga kalau kita boleh guyonan, kalau kamu wudhu udah dapat air, udah dapat turab, terus mau wudhu pakai bisa mati ya. Tapi Imam Hanafi gak salah, beliau mencontohkan ketika orang mukmin banyak dosa akan masuk surga itu disucikan di mana? Itu cara berpikir Imam Hanafi. Nyatanya orang mukmin yang penuh dosa saat mau masuk surga disucikan dengan api. Berarti api adalah alat pensuci. Ya. Kalau gitu berarti batu bata meskipun dari kotoran sapi atau apa saja kalau mengalami pembakaran berarti sehingga gak perlu ada perdebatan bagaimana ini hukumnya batu bata, kan cara bikin diinjek-injek, kadang di situ ada teledong apa tapi ada macam-macam, itu sah karena mengalami pembakaran. Dan pembakaran itu bagian dari alat tathhir, alat pensuci. Paham ya? Jadi mazhab Hanafi alat tathhir itu 3, yaitu apa? Alma, turab, warna. Tapi jangan pakai wudu ya, janji ya. Apalagi pakai mandi Pak. Kira-kira mazhab seperti itu. Mazhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madzhabul arba? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit, pasti orang cara pandang itu beda. Di luar teks secara eksplisit, secara sorry. Ya ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan anak istimewa fakirnya kan anak. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan mazhab. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry, itu pasti yahtamilu wujuhan katsirah, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti iya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang Sifain namanya Mas Sifain. Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada.
Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. gedang goreng? Ya, sudah yang lainnya fokus saja yang lainnya. Jelas ya. Jadi, lah itu kira-kira istihad seperti ini. Mau tidak mau kita harus istihad. Kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara ijtihad. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok Arab, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum. Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat itu. Zakat hanya sah biku tibaladi dengan makanan yang menjadi kod makanan pokok negara. Sehingga orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai beras. Karena ketika Nabi memilih tamar atau memilih gandum, memilih khintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama kuti ahlil balad, makanan yang pokok di negara. Ketika di Indonesia otomatis kita ganti beras. Mungkin di Papua atau di mana diganti sagu. Ini yang namanya ijtihad. Sekarang misalnya Rasulullah ngasih putrinya Fatimah, misalnya ini Fatimah kamu tak kasih rok, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat. Sehingga kamu nggak boleh niru saya jilbaban karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Jadi salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup aurat. Ya sudah, kalau kamu lelaki ya jangan beli jilbab. Ini masalah ijtihadiyah. Ya jelas ya. Nah kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Mbah Hasyim Asy'ari mengenalkan thoro'ibul ijtihad atau kaifiyatul ijtihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini, kalau dalam qiyas seperti dengerin. Allah hanya ngintikan fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu bus. Maknanya itu apa? Aku ramu nih bus, umur kakek aneh. Yang dilarang Quran kan bus, kalau kakek aneh kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing. Di Quran kan tidak ada tulisannya. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail gitu. Ya enggak mungkin. Itu kan seperti anekdot dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai tangan. Si istrinya lapor Pak Kiai, santri Anda yang bernama Siva itu harus sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. 1 bulan lagi istrinya bilang, Pak Yai sekarang gantinya dia. Kenapa gantinya di Siva? Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Jadi dia terlalu tekstual apa? Tekstual. Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyaki juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil idza. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti, ngidoni juga belum, kan nggak ada hadisnya. Sementara ini orang-orang tekstualis sini kan gitu kan, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Itu yang nggak ada itu dalilnya, apa saking nggak ada akalnya. Mau malas mikir.
Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyakiti. Sehingga kamu meludahi ya haram, nyadui ya. Nah, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit dah. Itu buyut yang haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini, Bang. Kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyakiti. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar. Dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea gitu. Itu terlalu tekstual. Maka ya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, ngaji usul apa? Selfie. Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri yang ngaji usul. Kamu sudah punya kantor cabang. Makanya saya malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul fikih. Memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak, ini saya imamnya tak tanya ngaji enggak? Ada mengajar usul fikih? Insya Allah. Jawabannya ngeper itu. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih yang nerangkan saya, gampang ya? Ya. Gampang. Ilmu kalau kena ahli ya gampang. Subhanallah. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau nuruti tek ya Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah. Terus kamu gak pernah sedekah pakai rupiah karena gak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainud dinar, juga tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua. Nabi sholatnya kan di Mekah. Gak ada hadisnya Nabi sholat di Indonesia. Apalagi di mana ini? Korea. Di mana? Incan. Kacau semua kalau semuanya ingin persis. Organisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Usul fikih. Semua itu ditanggapi secara ilmu apa? Jadi fala taqul lahum uffin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ojo ini. Pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jancuk dan kakek. Itu kan kakaknya, bapaknya, abahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu, jadi ufin itu ada ulama maknanya atadajjar, merasa gak nyaman. Itu aja kan. Jadi atadajjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu saja sudah haram. Apalagi jancuk keadaan itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada apa? Quran, hadis, ijma. Itu yang tahu ulama. Jadi kamu nggak usah sidik-sidik tak hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran. Kalau seseorang santri digelani ojo naboi santri, rasa menunggu teks ojo nyadui, otomatis nyadui ikut haram karena sama-sama menyakiti. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng tidak ada jangan pulang tangan kosong. Karena nanti Pak Kiai kamu malu kan nggak ada menu yang disajikan. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng, ya beli gedang goreng itu karena yang disebut. Paham ya? Jelas ya? Sama kalau kamu hidup di Mekah, Nabi sedekah pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika sedekah pakai dinar maknanya mata uang.
ketika misalnya zakat pakai vintoh atau gandum di sana, maknanya adalah mutil halal. Nah, ini yang namanya apa? Sama seperti Nabi dulu sering wudu itu dituangkan sahabat pakai ceret, terus sahabat menuangkan. Ya, kendi kan orang dulu gitu. Terus orang sekarang pakai apa itu? Keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng. Sama-sama air posisi mengalir. Karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang dihiang. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum 2 bola dijatuhi najis maka menjadi najis. Tapi kalau dikucurkan meskipun sedikit najisnya hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang meren. Terus jangan kamu menjadi ortodok, tapi Nabi dulu pakai ceret, pakai kendi, jangan keran, nggak ada hasilnya. Itu ngajak goblok apa ngajak bener? Padahal setelah kendi kita masih bisa protes, tapi Nabi nggak pakai kendi ini. Makanya kalau ada yang bilang begitu omongin aja, tapi Nabi tetap nggak pakai kendi ini. Paham ya? Jadi apa? Kita harus bermantap. Ini saya bacakan di sebuah untuk barokah. Ini nanti saya tinggal ya, saya mohon. Nanti cabang semua Korea fotokopi ini dibagi. Syukur-syukur ada yang ngajar. Jangan aja ditunjuk imam tidak mau apa. Nanti tak tulis pengurus cabang non istimewa. Atau itu aja enggak istimewa sama sekali. Karena enggak ada apa, ngajinya apa? Enggak ada. Kalau ini kitab Abwaabul Farad, kitab doa ini ada 3, nanti terserah Pak Mujahidin baginya gimana. Jelas saya amalkan di sini, mau dibagi ke siapa monggo. Karena saya kemarin bawa banyak lah, tak bagi ke beberapa apa. Tapi yang spesial yang terakhir di kantor ini tak bacakan mazhab Hasyim Asy'ari. Sehingga tadi jangan sampai kita tahu mazhabnya Ansor dan Banser tapi tidak tahu mazhabnya Hasyim. Jadi apalkan ya, kitab ini namanya Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayo ulang lagi, namanya apa? Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Karangan Hasyim Asy'ari, ya tulis. Karangan Hasyim Asy'ari. Bukan karangan Banser. Banser. Nah, seragam Banser tahu, seragamnya Hasyim benar. Seragamnya Hasyim ya ilmu itu apa? Seragamnya Hasyim ya ilmu. Sehingga orang nyebut Hasyim mesti al-alim al-alamah ya Haji Hasyim. Ya itu seragamnya di mana? Seragam itu identik. Jadi dirinya Hasyim ya al-alim, orang alim yang banget alimnya. Kalau Banser enggak tegas. Tegas demi hak, demi apa kan tahu pokoknya. Jadi Banser nanti dihisab Allah itu begini. Orang mau salaman sama Kiai kok kamu jengkang kan? Itu yang mungkin disalahkan Allah. Karena jengkang orang yang mau salaman sama Kiai. Tapi juga mungkin dibenarkan sama Allah karena Banser punya alasan. Tapi kasihan Kiai-nya ganggu. Jadi melihat proteksi Kiai sebagai terganggu itu kebaikan. Berarti dapat nilai 10. Tapi jengkangan orang dosanya 10. Impas. Bisa minus. Yang bagus itu apa tadi? Mengawal Kiai tanpa jengkang, itu insya Allah 10 tanpa dosa apa? Tapi kemungkinan itu kecil karena orang kalau seneng Kiai itu ya wani mati ya. Mulai kepengen salaman itu sampai wani. Ya wani ya. Ya nanti kita lihat saja Bansernya masuk apa, nanti lihat. Karena tadi jengkang no santri atau penggemar Kiai haram, ngawal Kiai wajib. Bisa ngawal lewat jengkangkan. Jadi saya baca Arabnya ya supaya dapat barokah teks aslinya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Bahwa seseorang wajib taklid sama salah satu mazhab 4 kalau dia tidak ahli ijtihad. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulama al-mu'tabar ijtihad taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahu yakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim sya'a. Jadi orang yang enggak bisa ijtihad itu wajib mengikuti para mujtahidin. Salah satu enggak apa-apa.
di antara mereka. Ini penting. Kemudian kalau ada madzhab tidak mungkin dipaksakan, misalnya Syafi'i Indonesia, itu udah semuanya harus mempraktekkan madzhab Syafi'i. Ada hal-hal yang kita tidak mungkin Syafi'i. Misalnya saya beri contoh yang kamu pasti tidak Syafi'i. Seluruh kiai Indonesia. Saya beri contoh ya. Auratnya orang sholat kalau perempuan apa coba? Jami'ul badan illal wajha wal kaffain ya. Auratul mar'ah fi sholat apa? Jami'ul badan seluruh tubuh, wajah, jadi kalau perempuan sholat gimana? Semua tubuhnya aurat tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau kharijah sholat, di luar sholat, auratul mar'ah jami'u badannya. Tapi kalau orang Indonesia meratekan gitu dikira Syafi'i apa ISIS? Apa ekstremis? Kira-kira ekstremis mungkin. Mau tidak mau kita tidak pakai Syafi'i, tapi kita mbak-mbak di Indonesia setahu saya pondok-pondoknya kiai alim alama pun santrinya itu biasa gitu. Pondoknya Mbah Maimun misalnya, pondoknya orang-orang alim di Indonesia setahu saya santrinya juga kharijah sholat, meskipun di luar sholat wajahnya terbuka. Nah itu madzhab apa? Hanafi apa? Madzhab Hanafi bukan Syafi'i, karena Syafi'i mengharuskan pakai cadar wajib. Ya yang mewajibkan pakai. Nah iya, tapi madzhab Hanafi tidak mewajibkan. Ini contoh di mana kita toleransi. Karena kalau kita paksakan madzhab Syafi'i nanti berhadapan-hadapan sama negara karena dikira itu misalnya. Paham ya? Saya bacakan. Wala yajibu alal amyi iltizamu madhabin fi kulli hadisatin. Walamil tazama madhaban muayyanan kama madhabi Syafi'i la yajibu alil istimraru bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi madhabi. Jadi meskipun kita Syafi'i masih boleh berpindah madhab. Tapi asal dengan panduan guru-guru yang alim ya, jangan seenak. Tapi saya beri contoh tadi, guru-guru kita meskipun Syafi'i kan istrinya kiai-kiai rata-rata hanya cukup berjilbab. Itu artinya Syafi'i, tapi dalam hal itu mengikuti itu dari awal Mbah Hasyim memboleh. Tapi kamu jangan istihad sendiri. Tak tanya intikal madzhab. Oleh intikal murah roh intikal. Seperti seragam Banser itu seperti madzhab Syafi'i apa Hanafi sama madzhab Banser. Syafi'i apa Hanafi? Madzhab Banser. Itu kelihatan garang. Kelihatan garang, kelihatan jatuh seperti itu. Garang. Hatinya lembut. Gak usah takut ya kata hatinya. Lembutnya nggak dirasakan tapi galaknya dirasakan. Kenapa? Karena lembutnya di hati, tangannya agak lembut. Ya saya ulang lagi ya. Jelas ya. Bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi madhab. Contoh ketiga itu masalah waktu. Kalau teman-teman Korea ini ngikut madzhab Syafi'i, semua masjid di Korea itu gak sah. Karena madzhab Syafi'i mengatakan wakaf itu harus di tempat sing abadi, tidak boleh wakaf kontrak. Sah tidak dalam bagi Syafi'i? Sesuatu yang kontraan atau sewaan diwakafkan sah enggak? Betul sah kan? Iya betul. Tapi cara madzhab Hanafi sah. Tapi hebatnya Mbah Hasyim dari awal mengatakan meskipun kamu Syafi'i tidak harus selalu Syafi'i dalam semua kejadian yang Anda alami. Karena memang enggak mungkin. Iya tuh syaratnya madzhab Syafi'i itu kalau wakaf mauquf lah apa barang yang diwakafkan kan harus apa? Abadi. Ya. Apa? Abadi. Ya pernah dengar tuh? Masih ada tuh sisa-sisa ilmunya zaman mondok. Masih ya. Pada bersalin. Pada bersalin. Incon apa di mana? Saya ini sudah keliling Korea. Saya meskipun di sini 5 hari, satu Korea sudah semua ya. Subhanallah. Hari 3 masjid sudah semua mulai dari. Coba terangkan di mana aja. Coba terangkan. Dari Con, Kim Con, Bumi, Teguh, Ibe, Iksan, Jonju, Ansan, Kimpo. Sekarang Incom lah. Satu Korea karena
Saya sini sudah 5 hari, 1 hari 3 masjid. Oh ini pemerkosaan kelas berat. Bener-bener Istimewa. Belum 5 hari 1 Korea. Lah iya, Presiden Korea aja berarti 5 hari 1 Korea ini saya. Istimewa. Ya ini tolong sekali ya, ini di copy ya terus disebarkan ke semua Pak Mas. Karena saya cari kitab ini mau saya beli banyak tapi ada banyak satu dok. Kalau yang Sulam Taufik saya beli banyak, kemarin tak bagi banyak. Sama Arba'in Nawawiyah saya beli banyak tak bagi banyak. Kalau ini nggak bisa karena kitab ini sudah. Dan kalau kamu bisa nyetak banyak itu nanti ajaib betul. Di Indonesia saja nggak banyak, di Korea. Tapi kalau hanya ditumpuk nggak istimewa. Diamalkan. Makanya ini tugasnya kamu jadi ini harus awas. Nanti saya tanya-tanya, diajarkan enggak? Diamalkan. Ya, jadi ini karangan Basim Asy'ari orisinil tentang masalah madhab. Apa masalah apa? Jadi wakaf itu kalau madhab Hanafi lebih fleksibel karena dianggap al-waqfu itu dianggap hibah. Wakaf itu ya seperti apa? Jadi pakai uang ya boleh, terus ya sudah biasa aja, tidak perlu syarat-syarat yang jelimet kayak di fikih-fikih apa? Syafi'i. Terus ini ada lagi, ini dawuhnya Mbah Hasyim yang dikutip guru saya Kiai Haji Maimun Zubair dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddid. Ini makalah yang menyelamatkan kita ila yaumil. Ya, itu ada makalah begini. Wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah amal itu boleh, jadi taklid terlambat. Kayak sampai ini kan pasti taklid terlambat. Karena antara ilmu dan yang kamu lakukan kan dulu yang kamu baru ada 1-2 kiai yang membenarkan. Alhamdulillah ada yang membenarkan. Padahal zaman melakukan karena kebodohan. Itu boleh. Wat taklid badal amal jaizun. Taklid sudah kadung melakukan sesuatu itu jaizun boleh. Misalnya begini, tak beda ini tidak usah awas kalau gak jujur. Tak lawan di akhirat. Lah ngelawan di dunia yang lawan tak ada. Karena seorang ulama itu nanti di akhirat lebih keren ketimbang zaman di dunia. Karena punya otoritas. Awas macam-macam. Ayo umumnya kamu semua zaman di kampung ada ayam jago, tabrak mobil atau sepeda motor, terus kecet-kecet, gelimpangan ini andekan kamu biarkan ya tetap almarhum. Umumnya kamu sembelih enggak jauh saja. Andai kan enggak kamu sembelih tetap mati apa hidup? Mati. Jelas kena kepalanya. Itu apa itu? Menurut madzhab Syafi'i jelas enggak sah. Karena kehidupannya dia kejet-kejet itu proses mati bukan proses mau hidup. Itu ibarat begini, sama tak beda. Ada orang sudah kejet-kejet mau mati, terus kamu wakofi tanah atau kamu hibai sah apa enggak? Tidak sah, ya? Karena dia sudah tidak sah melakukan tasarruf termasuk qabul menerima. Boleh enggak? Ayo orang sudah kejet-kejet, angkah tuh wazab enggak boleh kan orang kejet-kejet gitu disuruh apa? Qabul. Semuanya enggak sah. Artinya gini, syaratnya penyembelian hewan itu masih hidup apa sudah mati? Hidup. Sekarang kejet-kejet proses kematian apa hidup? Hidup. Kenapa selama ini tidak tetap kamu sebelah? Dalilnya mesti iman. Bukan dalil Imam Syafi'i. Ayo jujur ya. Ayo dalil kamu melakukan itu iman apa Syafi'i? Buktinya kalau kecelakaan ayam kecil segini, kamu biarkan mati apa kamu mati? Karena gak ngeman kan? Enggak. Tapi untungnya, ini kan satu kebodohan kan yang sudah melakukan satu kebodohan dalam bermadhab, tapi kepintaran dalam ekonomi. Saya pernah itu, ini kisah nyata. Saya itu mau pergi, mau kemana gitu pergi. Pas sampai jalan raya itu kan siapa? Pas sampai jalan apa? Rumah saya kan sampai jalan raya kira-kira ya 300 meter. Pas sampai jalan raya di Pak Mujahidin, waduh ayam jago tabrak. Kebetulan saya lewat pakai motor. Kebetulan ada saya, orang yang mau nyebelah itu mungkin suka kan ada saya. Dibiarkan. Ini halal apa buatan? Amin, suka gogo halal. Karena kalau saya bilang halal menjadi hukum permanen, makanya saya bilang gogo halal ya.
aku ora halal. Nah ternyata apa? Saya cari-cari kan, karena kebanyakan orang itu juga salah. Semuanya mengalami seperti itu. Dan semuanya sepakat seperti itu. Dengan dalil apa? Iman. Tapi setelah saya cari di madzhab Maliki, ternyata memang ada yang mengatakan tetap salah. Karena yang dikatakan nyawa itu nyawa tetap nyawa. Selagi tidak mati namanya ya hidup. Meskipun kehidupan yang menuju mati, asal belum mati ya namanya hidup. Tapi kamu pas nyembelih itu karena bermadzhab Maliki apa karena iman? Nah meskipun itu sudah jadi daging Anda, kan sudah kamu makan, sudah menjadi darah. Itu kata Basim Asy'ari, wa taqlid ba'dal amal jaiz. Meskipun sudah terlambat, itu tetap jadi kamu berdoa, ya Allah, ternyata kebodohan saya yang lalu-lalu ternyata itu Maliki, ya Allah. Ya Allah, saya ulang lagi, ya Allah, kebodohan saya di masa-masa lalu ternyata itu Maliki. Alhamdulillah, ya Allah. Aman. Jadi wa taqlidu ba'dal amali jaiz. Makanya ini penting sekali, ini dawuh Basim. Di sini dicontohkan gini. Falo sholat syafi'iyun don nasihata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabi wasihatuha ala madhabi ghairi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilka sholati. Jadi misalnya gini, kalian semua kan sering sholat. Keyakinan kamu kalau sholat kena najis batal nggak? Batal kan? Meskipun najis itu sedikit, meskipun lubang jarum, misalnya kalau lama dulu sak lubang jarum. Saya ulang lagi ya, keyakinan kamu madzhab apa? Syafi'i. Syafi'i yang istimewa apa yang nggak istimewa? Nah, kamu kategori Syafi'i yang istimewa apa yang biasa? Biasa. Kenapa sombong menamai diri? Istimewa. Yang istimewa itu kantor cabangnya, ada orangnya. Ya, keyakinan kamu dalam madzhab Syafi'i kena najis sedikit itu sholatnya sah enggak? Tidak. Tapi misalnya kamu habis kamar mandi, basah-basah yang kamu kira air, ternyata uyuhe Kang Sipaim. Enggak cerita, tadi kamu kena sedikit sekali, bukan banyak, sedikit sekali. Karena kamu lewat secara tidak hati-hati. Cara Jawa kecipratan apa? Dengan cipratan yang saking kecilnya itu asumsinya itu nggak bisa dilihat mata telan. Kalau orang Jawa kalau di kitab-kitab diterangno kal ibro kayak selubang apa? Ya, kayak sambil khiyat kalau dalam bahasa Quran itu selubang apa? Setelah kamu sholat, kamu kan tanya, delalah ada yang ngabari. Kamu ya orang kubertak itu gede gitu. Waduh, berarti tadi saya kena, tapi sedikit sekali, kecuali kenanya banyak. Itu sholat kamu tetap sah, meskipun itu mengikuti madzhab Hanafi. Karena madzhab Hanafi mengatakan najis yang dengan asumsi tidak bisa dilihat itu hukumnya makfuh. Makfuh itu terampun. Misalnya yang saya orang nguyuh ngadeg, itu andekan dipakai alat pembesar. Ya, iya, meskipun akhirnya cawi. Ya meskipun akhirnya cawi, kira-kira kena cipratan kena. Dan ketika pensucian itu semuanya sempurna apa pasti ada cipratan yang kadung berdomisili itu. Kira-kira saja. Pasti kurang sempurna dan pasti ada cipratan yang tetap hinggap. Tapi itu kata Imam Abu Hanifah, natsun la yudrikuhu torfun, itu ya fa'an najis yang tidak bisa dilihat dengan asumsi tadi. Itu tidak diampuni, tidak punya efek sama sekali dalam pembatalan sholat atau ketidaksaan. Tapi selama ini kan kamu nggak pernah sehati-hati itu menurut madzhab Syafi'i, paham ya? Sehingga aturannya sholat kamu tidak sah semua. Terus terlambat tahunya itu setelah ngaji saya di sini, ternyata sah. Kamu bilang aja sama ya Allah, ternyata kebodohan saya di masa lalu itu ternyata Hanafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini saya terjemahkan. Falau sholat syafi'iyun, andaikan orang syafi'i sholat zon nasihata sholati, ketika sholat dia merasa sah karena sarungnya baik-baik saja semuanya. Kemudian ya summa tabayyana butlanuha fi madhabi, kemudian ternyata sholat itu nyata-nyata batal menurut madzhab Syafi'i.
Ya tadi misalnya dikasih tahu bahwa tadi kena najis yang sedikit tadi. Karena kalau najisnya besar sama-sama dua ulama bilang tidak sah. Tapi wasihatuha ala madzhabi ghairi, tapi kalau dicari-carikan madzhab ada ulama lain yang mengatakan itu sah. Misalnya tadi madzhab apa? Hanafi itu falahu taklidu. Kamu boleh mengikuti madzhab Hanafi ini meskipun badal amal, meskipun terlambat. Jadi misalnya ini ada ekstremis Pak Mujahidin bilang harus sholat lagi kamu, sholat kamu tidak sah karena menurut madzhab Syafi'i gini. Ternyata terus kamu enggak, saya Hanafi. Tapi tahu kan baru sekarang, pas sholat kan belum tahu. Kan biasa orang bodoh terlambat, masalahnya apa? Kan biasa orang bodoh apa? Terlambat. Masalahnya apa? Kan nggak ada masalah. Nah, padahal kamu saat sholat ini kan bukan karena Hanafi, karena dablek. Lihat, kamu pas sholat tadi loh, tetap ada najis kecil, tetap sholat itu karena dablek apa karena Hanafi? Baru setelah sholat dengar kabar kalau seperti itu menurut Hanafi gak apa. Nah, meskipun demikian kata Basim Asy'ari falahu takliduhu wa yaktafi bitil kasolat. Artinya nggak apa-apa dan sholat itu sudah cukup. Apa sholat itu sudah cukup. Jadi ini penting. Jadi makanya ini penting sekali ya. Jadi dari awal Basim Asy'ari sudah mengatakan ciri khas ahli sunnah atau aswaja Indonesia itu mengikuti salah satu madzhab empat. Tentu kita secara seringnya madzhab Syafi'i ya, tapi ada hadisah, ada hal-hal tertentu yang kita mengikuti madzhab yang lain. Saya ulang lagi takbirnya ya. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus semua kejadian harus ikut persis seperti madzhab apa? Syafi'i. Walawil tazama madhaban muayyanan kamadhabi Syafi'i la yajibu alaihi istimrar. Kalau sudah berpegangan Syafi'i itu pun tidak harus terus menerus dalam semua ranah hukum. Fa bal yajuzu lahu al intiqalu ila ghairi. Kadang-kadang sesekali juga boleh intiqal pindah. Tapi tadi ya asal lewat guru yang arif dan bijak sana, bukan berdasar nafsu. Kayak adatnya Kiai Indonesia kan santri-santrinya, keluarganya ya jilbaban biasa, ada pakai cadar. Itu sebetulnya tidak madzhab Syafi'i ya, karena madzhab Syafi'i mengatakan di luar sholat semua tubuh perempuan harus apa? Tapi kalau NU begitu ya dianggap kayak kubu sebelah. Ya? Ya, makanya ini penting aja. Jadi saya mohon sekali ini terserah nanti pihak kantor sini, jelas kitab ini saya hadiahkan. Saya sendiri mendapat ini tidak bisa banyak. Andai kan bisa banyak mungkin saya beli banyak. Kayak Islam Taufik saya beli banyak. Ya di kopi saja Pak, atau supaya semua imam masjid di sini punya. Kemudian benar-benar NU mengenali madhab pendirinya itu Hadratus Syekh Basim. Jangan sampai lebih kenal madhabnya Banser dan Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.